Bathara Kala menempati posisi unik dalam mitologi Jawa sebagai sosok dewa yang mewakili kekuatan waktu yang tak terelakkan, siklus karma, dan konsekuensi dari nafsu serakah yang tidak terkendali. Kisahnya berasal dari pengaruh Hindu kuno yang beradaptasi dengan kepercayaan lokal Jawa, terdokumentasi dalam naskah seperti Serat Centini, Babat Tanah Jawi, dan lakon-lakon wayang kulit. Berbeda dengan dewa-dewa lain yang sering digambarkan sebagai pelindung atau pemberi berkah, Bathara Kala adalah pengingat keras akan hukum alam. Segala sesuatu memiliki harga, dan waktu akan menagih janji yang dilanggar. Bathara Kala bukan antagonis mutlak, melainkan penegak keseimbangan kosmis yang mengajarkan bahwa serakah dan ketidakpatuhan berujung pada kehancuran. Narasi ini akan menelusuri asal-usulnya secara rinci, transformasinya menjadi dewa waktu, peranannya dalam cerita wayang, varian regional, serta lapisan makna filosofis yang membuatnya menjadi simbol abadi dalam budaya Jawa. Asal-usul Bathara Kala dimulai dari mitos penciptaan dewa-dewa dalam tradisi Hindu Jawa. Di langit, di mana ia lahir sebagai salah satu putra Bathara Guru, dewa tertinggi yang menguasai petir dan langit. Dalam Serat Centini, Bathara Kala awalnya bernama Kala atau Sang Hyang Kala, diciptakan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, kelahirannya penuh kontroversi. Cerita utama menggambarkan bahwa Bathara Guru dan istrinya, Dewi Durga, menginginkan seorang putra yang kuat untuk membantu mengatur dunia. Saat Dewi Durga hamil, nafsu makannya menjadi tak terkendali. Dia mengidam makanan aneh dan berbahaya, termasuk daging manusia atau bahkan janin saudaranya sendiri. Bathara Guru khawatir akan dampak nafsu ini, memerintahkan dukun kayangan untuk mengendalikan kehamilan tersebut. Proses kelahiran Bathara Kala berlangsung tragis dan penuh kekerasan. Saat tiba waktunya, Dewi Durga melahirkan seorang bayi raksasa yang lapar tak terkira. Bayi ini langsung menangis kencang, dan nafsunya memuncak. Dia memakan ibunya sendiri, Dewi Durga, dalam sekejap. Bathara Guru terkejut dan marah, memerintahkan para dewa lain untuk menghukum anaknya. Namun, Bathara Kala dengan kekuatan bawaan dari nafsu ibunya melawan. Dia memakan hampir seluruh dewa-dewa kayangan, meninggalkan hanya Bathara Guru dan beberapa yang selamat. Kekacauan ini mencapai puncak ketika Bathara Guru menggunakan senjata petirnya untuk membelah tubuh Bathara Kala menjadi dua. Bagian atas menjadi langit malam yang gelap, dan bagian bawah menjadi bumi yang subur tapi penuh rahasia. Dari sisa-sisanya lahir makhluk-makhluk lain, seperti hantu dan roh-roh kelaparan yang menjadi pengikutnya. Transformasi Bathara Kala menjadi dewa waktu terjadi setelah peristiwa itu. Bathara Guru, meskipun marah, menyadari bahwa putranya tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Dia menugaskan Bathara Kala untuk mengawasi siklus waktu dan karma di bumi, sebagai pengingat bagi manusia akan konsekuensi nafsu. Bathara Kala kini berwujud raksasa hitam pekat, dengan mata merah menyala seperti api neraka, mulut lebar yang selalu lapar, dan tangan-tangan panjang yang siap meraih. Tubuhnya melambangkan waktu yang tidak terlihat tapi tidak terelakkan. Gelap seperti malam yang datang tanpa permisi, dan rakus seperti hari yang berlalu tanpa ampun. Dia tinggal di alam gaib bawah tanah atau di balik gunung-gunung Jawa, di mana dia mengawasi umat manusia. Kekuatannya mencakup mengendalikan waktu, mempercepat penuaan bagi yang serakah, dan memperlambat rezeki bagi yang pelit. Dalam mitologi, Bathara Kala sering muncul saat gerhana matahari atau bulan, di mana ia memakan cahaya sebagai simbol waktu yang memakan hari.
Peran Bathara Kala sebagai dewa karma sangat menonjol dalam cerita wayang Jawa. Dalam lakon Bathara Yuda, dia muncul sebagai musuh yang harus dikalahkan oleh para ksatria, tapi sebenarnya ia adalah ujian moral. Misalnya, saat Karna, pahlawan Kurawa, bertarung dengan Arjuna, Bathara Kala mengirim roh-roh lapar untuk mengganggu, mengingatkan Karna adalah karma masa lalunya, pembunuhan tak berdosa dan keserakahannya akan tahta. Bathara Kala tidak bertarung secara fisik, dia bekerja melalui ilusi waktu, membuat musuh merasa hari-hari mereka berlalu sia-sia atau umur mereka dipotong pendek. Dalam serat Centini, Bathara Kala digambarkan sebagai penjaga roda samsara, siklus kelahiran dan kematian, yang menagih hutang karma dari setiap jiwa. Dia rakus bukan karena jahat, tapi karena tugasnya memakan nafsu serakah manusia agar keseimbangan dunia terjaga. Ritual dan aturan terkait Bathara Kala juga kaya. Di masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Timur, gerhana dianggap sebagai saat Bathara Kala kelaparan dan mencoba memakan matahari atau bulan. Petani dan rakyat melakukan selamatan dengan sesajen makanan seperti ketan, buah, dan daging ditempatkan di luar rumah untuk menyuap dewa waktu agar tidak mengganggu. Di desa-desa seperti Solo atau Semarang ada tradisi ruwatan untuk anak-anak yang lahir saat gerhana, di mana dukun baca mantra untuk lindungi dari pengaruh Bathara Kala. Nelayan atau petani hindari kerja keras saat gerhana, percaya waktu berhenti dan karma bisa menagih lebih cepat. Dalam wayang, Bathara Kala sering digambarkan dengan suara gemuruh seperti petir lapar, dan dalam wayang gunakan boneka raksasa hitam untuk wakilin dia dengan mata merah yang menyala dari lampu minyak. Varian cerita Bathara Kala menambah kompleksitas mitos ini. Di Jawa Tengah, dia digambarkan sebagai putra Bathara Guru dan Dewi Kala, yang nafsunya lahir dari kutukan dewa. Versi ini tekankan tema orang tua dan anak. Bathara Guru ciptakan Kala untuk uji kesetiaannya, tapi Kala balik serang karena lapar akan pengakuan. Di Jawa Timur, terutama Surabaya, Bathara Kala dikaitkan dengan legenda Nyai Roro Kidul. Saat gerhana, Laut Selatan bergolak karena Kala minum air untuk padam hausnya. Pengaruh Hindu buat dia mirip Yama, dewa kematian India, tapi versi Jawa lebih fokus karma sehari-hari. Serakah kecil seperti curi hasil panen bisa picu kelaparan rezeki. Cerita lisan di kalangan petani pati atau Demak bilang, istana Bathara Kala di bawah Gunung Lawu, penuh jam pasir raksasa yang hitung umur manusia, dijaga roh-roh serakah yang abadi lapar. Makna filosofis Bathara Kala sangat dalam. Dia mewakili waktu sebagai musuh terbesar manusia, tidak terlihat, tidak terhentikan, dan rakus akan segala sesuatu. Karma dalam mitos ini bukan hukuman ilahi, tapi hukuman alam. Serakah hari ini, lapar besok. Ini mengajarin moderasi. Jangan ambil lebih dari hak atau waktu akan makan kembali. Dalam wayang, Bathara Kala uji kesatria seperti Bima, mengingatkan bahwa kekuatan fisik tidak cukup tanpa kendali nafsu. Ritual gerhana perkuat komunitas, rakyat kumpul, bagi makanan, syukuri waktu yang ada. Bathara Kala juga simbol kegelapan batin. Nafsu serakah seperti raksasa dalam diri harus dikalahkan dengan kebijaksanaan. Di masyarakat Jawa, mitos ini mengingatkan petani untuk menjaga sawah tanpa rakus, dan nelayan
hormat kepada laut tanpa mengambil secara berlebih. Hingga saat ini, Bathara Kala hidup di budaya Jawa. Saat gerhana, orang masih melakukan selamatan, dan wayang kulit atau kulit sering angkat lakonnya. Mitos ini ajarin keseimbangan, waktu beri kesempatan tapi tagih hutang. Bathara Kala bukan monster, tapi Bathara Kala adalah penjaga roda kehidupan untuk mengingatkan manusia patuh hukum alam.